Ya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali di tempat yang mulia dan insya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama di tempat ini, di channel ini juga, di channel yang sama ya, insya Allah taala. Dan tentunya adalah untuk memahami hal-hal yang sifatnya tentunya harus kita pahami. Yang sudah dipahami terhitung kita lebih untuk menguatkan akan hal ihwal yang berhubungan dengan kewajiban kita semua. Oleh karena itu, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, menandai rasa syukur kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua adalah merupakan umat yang layak dan juga pantas mendapatkan syafaatul uzma kelak di hadapannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menandai kecintaan kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik akhinal kiram, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kajian ini lebih berkah, kita sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah dan juga doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna wal mu'minina. Amin. Baik, tentunya kabar baik semua ya, sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Di channel ini disebutkan lagi Kang Gibran, channel apa kemarin teh? ZMO. Nah, ZMO ini luar biasa ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi wasilah pahamnya kita kepada Islam dan senantiasa kita tidak merasa dipaksa. Tapi inilah tuntutan yang sangat luar biasa ya bagi kita di dunia ini, modal untuk melakukan, kalau bahasa Kang Haidar kemarin tuh istilah bahasanya, Islam itu harus dijadikan fi'alan gitu ya. Bukan yang dinamakan Kang Gibran, omon-omon doang gitu ya, insyaallah. Tetapi suatu aktivitas yang harus membekas baik untuk dirinya dan untuk orang yang tentunya melihat dan menyaksikan kita insyaallah. Baik, setelah membahas materi yang pertama kemarin, masih ingat ya Pak Idan? Materi yang kemarin insyaallah masih kebayang, yakni adalah pentingnya apa kemarin? Ilmu. Pentingnya ngaji gitu ya, subhanallah. Nah baik, kita memasuki ke materi yang kedua yang tidak kalah menarik pula. Kalau kemarin misalnya pentingnya memahami ilmu atau pentingnya ngaji itu letaknya Masya Allah ya. Nah maka dengan demikian kita masuk nih kepada tema yang kedua. Loh kok langsung ke sini? Sengaja biar kita merasa tergerak dengan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita insya Allah bukan menunggu sesuatu yang sifatnya
sifatnya hanya sebatas informasi, tapi kita juga apa? Merealisasikan dengan apa-apa yang semestinya kita menjalaninya. Baik. Sekarang adalah mengangkat tema besar, itu adalah bahaya kezoliman dan dosa kifayah. Kezoliman itu makhluk apa kira-kira Kang Haidar? Ini luar biasa ya. Lalu kifayah itu makhluk yang seperti apa pula? Maka di sini kita akan memahami di kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala. Baik. Khinal kiram rahmatullahi alaikum. Semua paham ya apa yang namanya dosa itu. Tapi yang hadir di sini insyaallah orang-orang yang tidak punya dosa. Insyaallah ini. Ya. Nah, ketika berbicara terkait dengan dosa, dosa itu ada dosa karena kesalahan diri sendiri dan sifatnya itu umum ya. Yang kedua, dosa karena kesalahan kepada orang lain. Dan yang ketiga, dosa karena kesalahan orang lain. Komplit sudah nih Pak Idan. Dan ini adalah realita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita tidak bisa Tidak bisa berlepas diri dari tiga hal ini. Dosa karena kesalahan diri sendiri, dosa karena kesalahan kepada orang lain, dan dosa karena kesalahan orang lain. Gitu. Nah, baik. Itu adalah ketika berbicara masalah dosa ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu, dengan kita memahami materi yang kemarin, mudah-mudahan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Karena janji Allah itu seperti itu bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, adakah yang dinamakan penggugur dosa? Ya, sementara dosa yang kita lalui setiap hari itu luar biasa. Ada yang melewati tangan, ya bah? Ada. Ada yang melewati mata? Ada. Ada yang melewati mulut? Lebih banyak. Gitu. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang suatu, kalau berbicara di tengah-tengah forum para aktivis dakwah itu, pasti yang dinamakan problem itu ada apa Kang Hidar namanya? Setiap problem itu pasti ada solusi. Ya. Nah, dengan itu pula maka kita memahami dalam hadis ya yang agak panjang. Nih ternyata kalau kita berbicara masalah sholat, itu sholat itu menjadi penggugur dosa. Siapa yang menyabdakan itu? Nabi SAW, bukan kita ya. Nah, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW pernah menyabdakan, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran daki yang tersisa padanya? Itu sebuah pertanyaan ya. Nah, para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Itu adalah jawaban para sahabat. Dan itu di dalam hadis ini, memang hadis ini sangat panjang, tapi saya ambil yang ininya pada kesempatan ini. Nah, lalu Nabi SAW menyabdakan, "Padzalika mislu sholawatil khamsi yamhullahu bihil khotoya." Ya, kata Nabi, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan ketika berbicara sholat, kepada siapa kewajiban sholat tersebut? Kepada muslim. Pertanyaannya, kalau misalnya ditanya sekarang, kaum muslimin itu sepakat nggak kalau sholat itu kewajiban? Sepakat insya Allah. Mendukung nggak kepada orang yang melakukan sholat? Tapi orang yang mendukung terhadap sholat, mungkinkah dia sholat? Mungkin iya, mungkin tidak. Sepakat ya? Gitu. Nah, kenapa demikian?
Karena hasil survei kemarin di 2022 ya, yang ternilai sholatnya utuh sehari semalam 5 kali itu hanya terbilang dari yang ditanya itu kurang lebih sekitar 1.300 orang itu yang melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali itu hanya 30,6%. Berarti banyak orang yang sholat atau banyak yang nggak sholat? Nah, padahal sholat itu sebetulnya penggugur dosa. Tapi jangan kalau Mas Gibran itu pasti bertanya-tanya lagi. Loh kok bisa kayak gitu? Ya Mas Gibran, tapi ini dalam tanda kutip dosa yang seperti apa yang digugurkan, yang dihapus oleh sholat. Karena Nabi SAW menyabdakan seperti itu. Baik. Apakah hanya sholat semata yang menjadi penggugur dosa? Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara tentang saum. Ternyata saum pun sama menjadi penggugur dosa. Ini Nabi SAW yang sering kita mendengar dari para ustadz ya, para ustadzah. Hadis ini sangat umum sekali itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu terkait dengan apa? Dengan puasa. Pertanyaannya, ketika menghadapi Ramadan itu berat apa ringan? Berat. Kalau kita berbicara tentang kewajiban, ini kewajiban puasa ini bagi siapa? Bukan berarti saum itu ada pada kaum muslimin saja ya. Ada di seluruh agama pun. Tetapi puasanya itu beraneka ragam. Ada yang saumnya malam doang. Ada juga menurut obrolan orang tua dulu tuh ada yang puasanya dari jam 11 sampai maghrib. Ada juga yang lainnya. Mungkin itu puasa yang lain-lain sifatnya. Ya. Ini adalah informasi Nabi SAW ketika menyampaikan dulu kepada para sahabat, dan hadis ini masih terkodifikasi ya di ahli-ahli hadis, dan bisa kita temukan dalam berbagai sunan. Ya maksudnya ketika berbicara sunan itu bukan berbicara Wali Songo ya Kang Haidar. Maksudnya Sunan Abu Daud, itu Sunan Tirmidzi, Sunan Jami'us Shahih dan lain sebagainya. Nah baik, apakah hanya sebatas saum? Masih banyak. Nah, ternyata sedekah pun menjadi penggugur dosa. Nah, siapa yang bilang? Nabi SAW yang bersabda. Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Jadi Nabi SAW menyabdakan seperti ini. Sedekah itu akan memadamkan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Itu luar biasa ya. Dan mudah-mudahan sedekah kita, insya Allah yang hadir di sini gemar sedekah itu, semampu dan yang kita bisa itu. Sedekah itu bagusnya waktu kita ketika tidak ada itu. Maksudnya bukan tidak ada, pas-pasan lalu diberikan lagi itu kepada yang lain. Tapi enggak begitu juga ya. Ulah ayat cerita cek bahasa orang Sunda mah kumaha Faidan? Di situ ngabedug menang sacangkir, dibikin kanu musafir kabeh gitu. Nggak seperti itu juga itu. Ya, begitu. Itu adalah terkait yang ketiga ya, terkait dengan sedekah. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana yang lainnya? Ternyata haji pun sama. Haji pun adalah menjadi penggugur dosa. Nah, Nabi SAW menyabdakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabasal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrur sawabun illal jannah." Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan
ikhlas dan ada kemampuan untuk meraih ke sana insyaallah taala. Nah, ikutkanlah kata Nabi umroh kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Ya, emas, perak, sementara tidak ada pahala lagi bagi siapa? Bagi pelaksana umroh dan juga haji, kecuali apa? Illal jannah, kecuali bagi dia itu adalah apa? Surga. Nah itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagian yang keberapa? Keempat. Terkait dengan apa? Dengan penggugur dosa. Ya, baik. Akhirul kiram rahmatullahi alaikum. Ketika seseorang banyak melakukan sholat, ya, puasa, zakat, dan juga haji, pertanyaan yang sangat sederhana, apakah seluruh dosa-dosanya akan dihapus Allah Subhanahu wa taala kemudian otomatis masuk surga? Nah ini enak ting sih kan namanya. Lamun bahasa barudak ngoraeuna kumaha Mang Us? Masa muda hura-hura, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget gitu. Ya. Nah, jangan begitu terlalu optimis ketika kita sudah melakukan ini. Maka kalau kita kata Imam Syafi'i itu apa? Jika kita sudah melakukan A, misalnya melakukan wudu, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, lalu apakah sudah gugur kewajiban sampai di situ? Belum. Gitu. Maka beranjak kepada yang lainnya. Tidak semua dosa akan terhapus oleh amalan-amalan tersebut. Ya, jangan khawatir. Karena masih banyak yang lainnya. Ini. Dulu punten, nanti akan ada orang yang dikatakan muflis itu ya. Siapa orang yang muflis itu? Kalau bahasa kita sederhana itu adalah bangkrut. Maka inilah sabda Nabi SAW. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang muflis? Maka mereka menjawab, maksudnya para sahabat, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta. Lamun tegaduh bojo tadi disebutkan di Medan. Contoh ini. Awas. Jadi orang yang dikatakan bangkrut itu ya tidak punya uang dan tidak punya harta. Atau bahasa dulu atau tidak punya dirham. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ini kita mulai masuk ya kepada materi inti ini. Nah, ia pernah mencerca si ini, ya, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang itu. Ini yang disebut orang yang muflis kelak di hadapan Allah. Nah, maka sebagai tebusan atas kezaliman tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu dan si itu. Padahal dia gemar apa? Melaksanakan sholat, zakat, saum, sedekah, bahkan haji. Hingga apabila kebaikan telah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizoliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizoliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis kira-kira sekarang sedikit apa banyak? Banyak. Wah, Masya Allah itu. Berapa triliun yang kemarin dikorupsi. Itu berapa juta masyarakat Indonesia yang akan menuntut Kang Haidar? Allah karim. Masya Allah ya. Ini wabil khusus kita ya. Hati-hati dengan mencaci maki, hati-hati dengan menuduh, hati-hati dengan memfitnah, hati-hati dengan membunuh dan lain sebagainya.
Itu. Karena bisa jadi kita sudah begitu ikhlas melaksanakan sholat, zakat, saum, sedekah, bahkan bisa jeda haji. Itu amal-amal tersebut hilang, dirampas oleh siapa? Oleh orang yang pernah dicaci maki oleh kita. Ya, baik, naudzubillahi min dzalik. Baik, akhinal kiram rahmatullahi alaikum. Itu sebagai pembuka saja ya dalam hal terkait dengan orang yang disebut bangkrut. Nah, baik, akhinal kiram rahmatullahi alaikum. Maka bagi kita tentunya siapapun ya, terutama kita ya yang mengisi di kehidupan ini, segeralah minta kehalalan. Biasanya Mang Us kalau meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, mudah apa berat? Berat. Wah, Masya Allah. Apalagi orang yang pernah diambil hartanya itu. Abdi baheula teh nusok nyokot harta anjeun teh gitu. Cikeneh tahun kamari, kira-kira babari teu ngenta dihampuranna. Gengsi. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan. Ya karena kenapa demikian? Ya karena tadi itu khawatir amaliyah terbaik yang kita pandang itu baik sehingga lapur itu. Habis pahala kita diambil oleh orang lain. Jadi siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini di dunia, sebelum datang suatu hari di mana di sana tidak ada lagi dinar dan tidak pula dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukan, yakni pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ayeuna orang misalnya pernah nyokot duit 1 juta itu, masih ada, masih bisa kita upayakan. Tapi nanti dirham berguna nggak? Jeung eueuh we mangida nu moal duit engke mah. Gitu. Ya, ini untuk nafsiyah kita ya, untuk penguatan pengokohan nafsiyah kita supaya kita terjauh dari dosa. Terlebih kita bagi para penyebar Islam, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi kehati-hatian. Insyaallah ya, seorang pengemban Islam itu anti untuk mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Kecuali mencaci maki atau mencela atau bermuhasabah kepada penguasa, itu lain lagi ceritanya ya Kang Haidar ya. Begitu. Seperti yang banyak dilakukan di di channel kita tuh. Atau misalnya kalau sekarang itu kita tidak lepas dari dari media sosial kita di channel manapun, baik di baik di TikTok dan lain sebagainya. Ada juga ya saudara kita kemarin belum jadi penguasa pun sudah dimuhasabah oleh Kang Haidar itu. Luar biasa itu. Saya dapat jabriannya di TikTok. Cuma kemarin tuh sempetin, oh mantap juga ini. Insyaallah itu. Baik, akhinal kiram rahmatullahi alaikum. Jika seseorang sudah rajin beribadah dan menjauhi perbuatan zalim kepada orang lain, oke, tadi mencela enggak, mencaci maki juga tidak, mengambil harta saudaranya enggak pernah, menyolong apalagi, memfitnah tidak pernah juga. Lalu pertanyaannya, apakah dia sudah terbebas dari dosa kemudian otomatis masuk surga? Nah ini, ya. Jadi disinilah pentingnya untuk kita semakin berkurangnya hari untuk kita, berkurangnya menit untuk kita, berkurangnya detik untuk kita, yakni untuk meningkatkan kewaspadaan bagi kita supaya kita tidak terjebak dosa. Karena yang kita harapkan itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama Kang Gibran kemarin, jadi surga itu bukan hanya dirasakan di mana? Kelak di surga. Tapi di sini pun bagaimana kita merasakan kenyamanan, aman sentausa itu. Ya. Baik. Belum tentu ya. Nah, kenapa demikian? Ada dosa lain yang lebih dahsyat lagi. Selain dari caci maki, mencerca, mendolim, menggasap harta orang lain dan lain sebagainya. Apa itu? Yaitu dosa yang muncul karena tidak dilaksanakannya fardu kifayah oleh kaum muslimin. Apa itu?
Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diamnya kaum muslimin atas tidak dilaksanakannya fardu kifayah akan menyebabkan mereka mendapatkan dosa. Ini yang akan menjadi seruan kepada semua. Ya, mukmin laki-laki, mukminat perempuan itu tidak melihat misalnya apakah dia si kaya atau si miskin, si lemah atau si kuat, tapi ini akan terkena. Nah, selama kaum muslimin diam, sibuk mengerjakan aktivitas yang lain, maka selama itu pula dosa kifayah akan mengalir kepada mereka. Pertanyaannya, kira-kira yang menjadi fardu kifayah pada kaum muslimin hari ini sedikit apa banyak? Nih, kalau ngobrol sama Kang Roni itu luar biasa itu. Karena kalau ngobrol sama beliau, Kang Roni pengen segera putuh atau lama putuhnya. Itu luar biasa Kang Ron. Kenapa demikian? Kalau kita lama menuju kepada futuh, berapa dosa lagi yang harus kita pikul itu. Berat beban membawa dosa itu luar biasa. Ya, baik. Ini belum ke endingnya Kang Roni. Jangan khawatir, masih ada. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memahami ada dosa kifayah ini? Begini, saya mengambil contoh yang sangat sederhana saja. Pengurusan jenazah, ya. Ini dosa dengan contoh umum saja. Jika ada orang yang meninggal dunia, kemudian orang-orang Islam dari keluarganya, dari tetangganya, lalu penduduk satu desa, bahkan bisa jadi satu kecamatan, bahkan satu kabupaten, bisa jadi satu provinsi, bisa jadi penduduk negara, bahkan seluruh penduduk bumi diam, tidak mengurus jenazah, maka mereka semua akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diibahkan mah diibahkan, tapi tidak dikafani. Bisa jadi dikafani mah dikafani, tapi belum dikuburkan. Sampai lama sekali. Ya, maka semuanya terimbas dosa kifayah. Digaris bawahi dulu, ketika misalnya dosa apa yang menjadi fardu kifayah ini belum bisa terrealisasi, maka kewajibannya menurut ilmu usul fikih itu dari tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Gitu. Bagaimana dengan di negara kita hari ini? Ya. Sudahkah fardu kifayah ini terselesaikan? Mari kita lanjutkan dulu materinya. Loh, mengapa berdosa? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena semuanya diam. Tidak mau melaksanakan pengurusan jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau misalnya fardu kifayah ini sudah terselesaikan, baru itu terselesaikan pula tugas tersebut. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh yang paling sederhana itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah apakah dosa kifayah hanya seputar mengurus jenazah? Tidak. Ternyata tidak. Ternyata masih banyak yang lainnya. Apa saja itu? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Ini kalau berbicara masalah zina, di Indonesia itu sekarang bukan ngitungnya, Pak Zaki, bukan per hari lagi ya, tapi per 15 detik terjadi perzinahan. Bahkan di di angka yang paling atau di penelusuran paling akhir itu bukan hanya tiap 13 detik ya, tetapi itu lebih lebih masif lagi daripada itu. Karena setelah ada legalisasi kemarin, itu luar biasa dampaknya. Ya, baik. Kalau kemarin misalnya kita mendengar ada anak yang usia 10 tahun tapi sudah gemar ngesek. Gitu. Ya, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita bertanya,
ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Jangan khawatir Kang Roni, ternyata umat Islam seluruhnya berdosa. Mengapa demikian? Karena ayat ini ketika kita misalnya membaca surah ini sudah tidak asing lagi, sering kita baca. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Ini adalah seruan Allah bagi seluruh kaum muslimin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Sekali lagi para jamaah sekalian, ini adalah seruan kepada kaum muslimin. Pertanyaannya hari ini, bisakah kaum muslimin mendera orang-orang yang berzina? Ini yang dimaksud Kang Roni ini. Harus segera putuh. Karena setiap kali kita buka televisi, Kang Ron, setiap kali kita buka media sosial, itu akan senantiasa terus bermunculan. Ya. Dan umat Islam diam, tidak melaksanakan hukum jilid bagi pezina. Padahal hukumnya apa? Wajib. Nah, baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, buah-buah ya, Pak Zaki orang kabawa dosa ya. Gara-gara apa? Karena seruan Allah ini belum bisa dilaksanakan. Pertanyaannya, bisakah diterapkan oleh kelompok? Tidak bisa. Bisakah diterapkan oleh RT RW? Tidak bisa. KUDKM makomo. Tetapi yang hanya bisa melakukan ini adalah negara. Pertanyaannya hari ini, kira-kira yang menjadi wakil presiden Kang Gibran, mampukah untuk menerapkan hukum dera atau Pak Prabowo-nya sekalian? Nah, para jamaah sekalian, ini adalah suatu tuntutan sekali lagi bagi kaum muslimin. Kita memahami kemarin ya, kira-kira Pak Prabowo sama Mas Gibran kemarin itu disumpahnya pakai hukum apa? Pakai apa? Pakai kitab KUHP atau Al-Qur'an? Al-Qur'an itu insya Allah. Mudah-mudahan melewati channel ini sampai kepada Pak Prabowo ya, insya Allah. Gitu. Nah, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bukan hanya perzinahan. Jika ada pencurian, siapa yang berdosa? Ternyata jawabannya sama. Umat Islam seluruhnya berdosa. Loh, kenapa demikian? Karena kita mengambil mafhum mukhalafah dari ayat ini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Firman Allah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lagi-lagi para jamaah sekalian, seruan ini kepada kaum muslimin, kepada kita semua. Ya. Nah, umat Islam diam tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri. Mudah-mudahan setiap Kang Roni itu ngechat menjadi doa. Segera putuh Kang Ron. Karena hukum ini butuh untuk diterapkan. Sekarang, berapa kali pelanggaran pengambilan harta orang? Itu luar biasa. Yang sudah dapat berapa miliar Kang Ron kemarin? Atau berapa puluh triliun? Baru beberapa orang saja. Allahu Akbar. Belum lagi yang lain. Nah, itu Masya Allah. Ya, baik. Apakah sekarang dihukum potong tangan atau tidak? Paling hanya mendapat denda berapa? Ya, baik. Padahal itu hukumnya wajib. Ini kalau saya garis bawahi, nanti kita melanjutkan di tema-tema berikutnya. Saya sudah menyiapkan materinya. Nanti ada di dalam kitab Nizamul Uqubat itu. Bagaimana sanksi-sanksi hukum Islam terkait dengan pelanggar hukum itu sendiri. Bagaimana sanksinya? Nanti ada di dalam kitab Nizamul Uqubat.
Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apakah cukup hanya dengan pencurian? Tidak. Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Jawabannya sama, Mang Idan. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil mafhum dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ya, bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 178. Nah, sekali lagi adalah ini seruan kepada kaum muslimin seluruhnya, ya, yang ada di muka bumi ini. Jadi umat Islam diam, tidak melaksanakan hukum kisos bagi pembunuh, maka terkena dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kira-kira dari beberapa ayat tadi, adakah kita yang selamat? Waduh, Pak Zaki, Masya Allah. Disinilah ya, untuk pentingnya kita terus-menerus ngomong. Karena tugas kita itu ngomong. Gitu. Ya. Karena kita belum punya apa? Belum punya power. Belum punya kekuatan. Tapi beda misalnya, Kang Usman ningali jelema nu mabok, kaukur dan lain sebagainya. Cokot botolna ketrokeun kana sirahna. Lamun kaukur, kumaha lamun teu kaukur kira-kira? Dakwahna ukur sakitu-kituna anggeus nyawa urang. Lebih baik kumaha tah? Maka inkar dengan apanya? Dengan atau apa minimal dengan apa? Dengan lisannya. Tapi kalau dengan lisan sudah tidak mampu, geus teu mampu abdi maletahna geus eueuh. Maka mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Nah, baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah hanya sampai dalam pembunuhan? Belum. Jika ada yang perampokan, siapakah yang berdosa? Ternyata para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam seluruhnya berdosa. Mengapa? Karena ayat ini menjelaskan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 33. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ini adalah apa? Seruan kepada kaum muslimin. Umat Islam diam, tidak melaksanakan hukuman bunuh atau salib bagi perampok itu sendiri. Nah, persis yang kita saksikan hari ini. Kalau mencuri tadi bisa digarisbawahi. Kalau pencurian itu menurut hadis itu lebih dari 3/4 gram, Kang Roni. Sabaraha sagramna Kang Ron? 1 juta ya. Kalau yang 24 karat 1.400.000. Berarti lamun maling nak langkung ti sakumaha? Leuwih ti 800.000, malingna karena terbiasa, bukan karena kelaparan, bukan karena anak istrinya tidak menemukan makan, karena makannya sudah terbiasa, lalu ada mahkamah madzalim yang menghukuminya, maka hukumnya adalah potong tangan. Bagaimana kalau yang ngabisinnya abah sampai miliaran, sampai triliunan, di kumaha tah? Disalib gitu, dipotong tihang kopeahna itu. Itu luar biasa itu. Ya, baik. Jadi beda ya antara apa? Antara mencuri dengan apa? Merampok. Jadi bahasa siga nama korupsi teh bahasa halusnya Kang Ronnya, bahasa halus itu. Inti nama rampok atau maling. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata masih banyak. Ini hanya sebatas contoh saja ya, beberapa ayat Al-Fakir masukkan kepada tema ini. Jika banyak orang kafir, siapakah yang berdosa? Nah, di kita tuh
ya di dunia ini survei 2020 ini jumlah Kristen teh sakieu tabah kirang langkung 2,3 miliar, Islam 1,9 miliar, tidak beragama 1,19 miliar, Hindu 1,16 miliar, Buddha 506,9 juta, agama rakyat 429,6 juta, termasuk di Indonesia ada agama rakyat. Mana ada? Agama Nusantara itu. Islam Nusantara, ada lagi Islam apa itu? Dan juga agama lain 60,9 juta, Yahudi 14,6 juta. Berarti yang terbanyak di sini adalah umat yang mana kira-kira? Masya Allah ya. Nah ini apa dari jumlah manusia kurang lebih sekitar 8 miliar, inilah bagian-bagiannya. Padahal seluruhnya ketika Islam turun itu adalah mereka supaya masuk apa? Masuk Islam. Karena agama yang lain dinasah. Bagaimana kalau mereka tidak mau? Tidak ada paksaan. Itu sudah disampaikan oleh Pak Zaki kemarin. Bukan Pak Zaki, karena belum ada Ibu Zakinya. Sebentar lagi insya Allah, amin. Itu. Ya. Jadi doa. Nah ini ya, yang ini. Nah baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ternyata jika banyak orang kafir, seluruh umat Islam itu berdosa. Kalau kita menyaksikan misalnya, di bulan ini saja ada belasan orang yang pindah agama dari Islam kepada agama yang lain. Betul nggak ya? Di berita itu. Atau di informasi-informasi yang kita terima itu. Terutama yang paling banyak di kalangan mana? Di kalangan artis itu. Tapi tidak sedikit pula masyarakat hanya digiring kepada suatu keyakinan, dikasih makanan tidak seberapa, kalau menurut orang yang punya ya, kalau menurut mereka itu sangat berharga sekali itu. Dikasih beras 1 karung, Indomie 3 dus, dikasih uang misalnya 2,5 juta, piraku tetelak tah keyakinan anak gitu. Nah, ini nih firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq. Firman Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni adalah agama Allah. Yang kita pahami adalah Islam. Gitu. Nah, sekali lagi ini adalah seruan kepada kita semua. Seruan kepada kaum muslimin. Umat Islam diam, tidak melaksanakan jihad kepada orang-orang kafir, maka termasuk adalah dosa. Mudah-mudahan yang dimaksud ini bukan kita semua, amin. Karena kita bukan orang yang diam. Kita terus berupaya untuk melangkah sadarnya umat Islam terhadap penerapan seluruh hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Kalau melihat gambar ini sudah kebayang ya, gedungnya ada di mana, menghadap kemana, pengisinya siapa saja, Kang Zaki. Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata umat Islam seluruhnya berdosa. Mengapa? Karena mafhum mukhalafah ayat ini, firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir." Barang siapa yang tidak tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini Al-Maidah ayat 44 dan juga masih di Al-Maidah ayat yang ke-45-nya zalim, dan juga ayat yang ke berapa? 47-nya adalah fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalim wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasik. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi ini seruan kepada kita semua, kepada kaum muslimin. Tapi karena umat Islam diam, tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini ya, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyaknya kasus perzinahan tadi,
pencurian, pembunuhan, perampokan, jumlah orang kafir di dunia, dan tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diam saja, tidakkah kita sadar dosa-dosa kifayah yang mengalir kepada kita jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pahala yang kita punya hari ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi kita terbebas daripada itu semua, dan justru kita bersungguh-sungguh di jalan ini tiada lain dan tiada bukan demi untuk apa? Terbebaskan dari dosa kifayah. Bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa kifayah ini? Ikuti kajian-kajian berikutnya di channel apa Kang Gibran? Jaki Mustafa Official. Insyaallah ta'ala. Kenapa Ustaz gak dilanjutkan? Sengaja biar penasaran, ya. Dan nanti kita insyaallah kupas lebih tuntas. Karena pertanyaannya, kalau saya nanya kepada semua, inginkah dosa-dosa kifayah itu gugur dari diri kita? Pasti. Ya. Mana ada orang yang mau terus-menerus ada di gelimangan dosa. Maka sekali lagi adalah diamnya kita itu adalah terkenanya dosa ini. Maka pentingnya ada kesungguhan dalam kita melangkah untuk listinafil hayatil islamiyah, melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan pemerintahan Islam, yakni adalah al-khilafah al-islamiyah, yang sekarang itu alhamdulillah kewajiban itu sudah sampai di telinga-telinganya kaum muslimin. Hanya saja bagaimana merincinya, bagaimana memulainya. Disinilah pentingnya kita untuk terus memahami Islam, ya, untuk senantiasa memahami Islam. Jangan berhenti di sini. Jangan kita merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ternyata masih banyak yang harus kita pahami. Baik, itu saja dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuahkan keberkahan bagi kita semua dan juga bagi pemirsa channel ini yang tentunya adalah sama-sama dengan kami ingin meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang barangkali bisa disampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari perkataan Al-Fakir sendiri. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.